Bertumbuh dan semakin berhikmat. Salam anak-anak, perkenalkan nama saya Pak Solemandun. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa, dan doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, coba perhatikan dan amati gambar-gambar di bawah ini dan sebutkan apa perbedaan yang kalian lihat dari gambar-gambar tersebut dan bandingkan dengan keadaan ini. Benar sekali bahwa gambar-gambar tersebut menunjukkan pertumbuhan seseorang mulai dari kecil sampai pada dewasa. Anak-anak, kita akan belajar tentang bertumbuh dan oleh karena itu, kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama, mensyukuri karunia Allah bagi dirinya yang terus bertumbuh sebagai pribadi dewasa. Yang kedua, mengembangkan perilaku sebagai pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Dan yang ketiga, menganalisis ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Dan yang keempat, yaitu membuat karya yang berkaitan dengan ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu melalui model pembelajaran discovery learning dan metode diskusi. Siswa dapat mensyukuri karunia Allah bagi dirinya yang terus bertumbuh sebagai pribadi dewasa. Tujuan yang kedua yaitu mengembangkan perilaku sebagai pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Dan yang ketiga adalah siswa dapat menjelaskan bahwa kedewasaan fisik harus diikuti oleh kematangan emosional. Dan yang berikut yaitu menyebutkan ciri-ciri kedewasaan yang benar. Menerapkan sikap tidak mudah diombang-ambingkan oleh bujuk rayu oleh ajaran-ajaran yang sesat, keyakinan agama maupun nilai-nilai masyarakat di masa kini. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu menjelaskan alasan-alasan mengapa hidup bertanggung jawab itu penting. Anak-anak, coba perhatikan slide berikut ini dan amatilah perkembangan dan pertumbuhan dari dua tokoh anak-anak yang ada di slide tersebut, dan silakan berikan tanggapan kalian. Dan tanggapan kalian silakan ditulis di dalam lembar kerja yang sudah disiap di tangan masing-masing. Slide-nya adalah Doni dan adiknya menginginkan kue yang sama. Doni ingin kue itu untuk dirinya. Demikian pula sang adik. Mereka berebutan kue dan Doni akhirnya mendapatkan kue itu dan menikmatinya sendiri.
Tokoh yang kedua adalah Denny dan adiknya menginginkan kue yang sama. Mereka berebutan. Denny akhirnya mendapatkan kue itu. Tetapi Denny mengambil keputusan untuk membagi kue itu dengan adiknya. Dari kedua tokoh ini berbeda. Oleh karena itu, silakan anak-anak identifikasi pertumbuhan mereka dan silakan isi di dalam lembar kerja sudah dibagikan. Anak-anak, pengertian bertumbuh menjadi dewasa, yaitu menjadi dewasa artinya suatu masa di mana seseorang mulai mandiri untuk menentukan segala sesuatu di dalam hidupnya. Ia berusaha memahami segala perubahan dengan penuh pertimbangan serta tanggung jawab. Dalam bahasa Inggris, ada dua kata yang bisa digunakan untuk kata dewasa, yaitu adult dan mature. Kata adult lebih menunjuk kepada usia seseorang. Artinya, pertambahan usia seseorang. Sementara kata mature menunjuk kepada kematangan pribadi dan jiwa seseorang. Karena itu, kata yang kedua, dia tidak lebih menyinggung kepada usia, tetapi kepada kematangan pribadi, jiwa, mental seseorang. Oleh karena itu, menjadi dewasa bukan hanya dilihat dari segi fisik atau usia seseorang, tetapi yang terpenting adalah bagaimana seseorang menjadi orang yang mandiri, mampu mengambil keputusannya sendiri. Ia akan berusaha untuk berpikir masak-masak sebelum ia mengambil keputusan. Ia juga tidak akan mudah dipengaruhi orang lain untuk berubah pendapat dan pikirannya. Ia pun tidak mementingkan diri sendiri, melainkan menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan orang lain. Hal ini juga dikatakan oleh salah satu tokoh masyarakat, yaitu Mario Teguh. Ia pernah berkata, bukan soal berapa banyak usia seseorang menjalani hidupnya, tetapi bagaimana seseorang dapat mengendalikan emosinya. Jadi anak-anak, dewasa itu bukan berapa banyak usia dia, mau pendek, mau umur panjang, tidak terlalu penting bagi Mario Teguh. Tetapi bagi dia yang terpenting itu adalah ketika dia menjalani hidup di dalam usianya itu, ia mampu mengendalikan emosinya
dengan baik. Demikian pula dengan tokoh di dalam Alkitab, yaitu tokoh Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 2 ayat 49 sampai 49, menceritakan tentang bagaimana pertumbuhan Tuhan Yesus ketika dari anak-anak remaja. Dia ada di tengah-tengah alim ulama, ahli Taurat di Bait Suci. Sangat terlihat kedewasaannya melalui kebijaksanaannya. Walaupun usianya belum seberapa. Demikian pula dengan tokoh yang lain yang ada di dalam Alkitab, yaitu Samuel. Nanti anak-anak bisa baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 24 dan 25. Lebih lengkapnya ada di dalam 1 Raja-Raja tentang kehidupan Samuel. Anak-anak, ciri-ciri pribadi yang bertumbuh menjadi dewasa, yaitu dalam materi yang kita belajar hari ini, ada beberapa ciri yang akan kita belajar, yaitu yang pertama, ciri pribadi yang bertumbuh menjadi dewasa adalah yang pertama, berani bertanggung jawab. Setiap orang Kristen semestinya tidak bersikap seperti yang dikatakan pepatah, lempar batu sembunyi tangan. Tetapi sebagai seorang Kristen semestinya berani berkata, saya bertanggung jawab atas semua kesalahan yang saya buat. Ciri yang kedua, selain bertanggung jawab, adalah jujur. Jujur ini menunjukkan kedewasaan seseorang. Contohnya adalah ketika kita mau ujian, ada yang tidak jujur terhadap dirinya, menunjukkan bahwa dia belum dewasa. Ciri pribadi yang dewasa yang berikut yaitu mampu menahan perasaan emosinya. Orang yang dewasa semestinya harus mampu menahan perasaan emosinya ketika dia diperhadapkan dengan situasi yang bertolak belakang dengan perasaannya. Contohnya, ketika dia masuk kelas dan dia dihura, diejek karena datang terlambat. Maka semestinya dia tidak boleh marah, karena dia tahu bahwa dia datang terlambat.
Jadi apapun yang terjadi pada diri dia harus menerima. Itulah orang yang mampu menahan perasaan emosinya. Dan yang berikut, ciri pribadi yang bertumbuh menjadi dewasa adalah berpikir sebelum bertindak. Nah, anak-anak terkadang, khusus untuk anak-anak muda yang baru beranjak dewasa, pikiran menjadi nomor 2 dan yang didahulukan itu adalah tindakan. Sehingga terkadang tindakan itu konyol. Setelah dia melakukan sesuatu, baru menyesal. Itu sebabnya hari ini kita belajar tentang pribadi yang bertumbuh dewasa. Dia harus berpikir masak-masak dulu, baru mulai bertindak, supaya tindakannya itu bisa bermanfaat, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang. Nah, anak-anak, saat ini kita mulai diskusi bersama di dalam diskusi kelompok. Oleh karena itu, silakan duduk berkelompok dan silakan amati video yang akan Pak putarkan dan identifikasi proses perkembangan pertumbuhan kedewasaan dari kedua tokoh yang ada di dalam video tersebut, yakni Boy dan Mbak Im. Silakan menyaksikan. Boy, besok kita main game yuk. Bagus loh di sana. Emangnya kamu tidak ke sekolah? Ada ulangan tahu. Terus kumpul PR lagi. Emangnya besok ulangan apa, Boy? Ulangan agama toh. Terus ada tugas matematika, Bin. Udah kerja belum? Ulangan nanti aja. Yang penting main game dulu. Oke? Nah, anak-anak, itu video yang baru saja kita amati bersama. Karena itu, silakan berikan tanggapan kalian dari masing-masing kelompok. Benar sekali apa yang disampaikan, bahwa dari dua tokoh tersebut, satu menunjukkan kedewasaan di dalam dirinya, yaitu ciri dewasa yang dia tunjukkan adalah tanggung jawabnya, yaitu tanggung jawab di dalam hal pendidikan. Sementara tokoh Bin belum mampu untuk bertanggung jawab atas pendidikannya.
sehingga dia meremehkan pendidikannya. Anak-anak, kita sampai pada akhir pelajaran hari ini, yaitu kita masuk di dalam bagian kesimpulan. Karena itu saya memberikan kesempatan kepada kalian semua untuk bisa memberikan kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari hari ini. Benar sekali apa yang disampaikan, bahwa bertumbuh menjadi dewasa adalah proses perkembangan kepribadian seseorang yang terwujud dalam sikap menghadapi setiap sesuatu. Dewasa dapat mengalami proses baik maju, terhambat, dan mundur. Kedewasaan yang maju adalah orang yang selalu introspeksi diri. Kedewasaan yang terhambat adalah orang yang suka manja, selalu bergantung dan tidak mau mendengar kritikan orang sebagai cermin introspeksi diri. Sehingga menjadi dewasa bukan hanya terlihat dari segi fisik saja, tetapi dibarengi dengan kematangan secara emosional dan bertanggung jawab. Sebelum kita berpisah, tugas buat anak-anak untuk dikerjakan di rumah, yaitu yang pertama adalah berikanlah 3 alasan mengapa seseorang sulit menjadi dewasa. Dan yang kedua adalah uraikanlah pendapat Anda tentang pernyataan berikut. Menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Silakan berikan ide-ide kreatif kalian, dan selamat bekerja di rumah. Sebelum kita akhiri, kita akan berdoa, dan doa akan kembali dipimpin oleh ketua kelas. Doa mulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran kita hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Salam.